السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن الاختلاف والتفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جمع بين الأنصار والمهاجرين إخوانا. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Para jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini akan menyampaikan apa itu dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat keburukan dan permusuhan. Para jemaah, puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini dalam rangka thalabul ilmi. Serta salawat serta salam tercurah limpahkan atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang insyaallah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman wa la unsur akhaka zaliman." Qala ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudh fawqa yadayhi. Bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau yang sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Akan tetapi, bagaimana cara menolong orang yang menzalimi? Beliau menjawab, dengan menghalanginya berbuat kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah perintah lugas kepada kita untuk saling berbuat tolong menolong. Bahkan ketika ada yang berbuat kezaliman, caranya adalah dengan mencegah saudara kita berbuat zalim. Tentu saja upaya yang harus kita lakukan harus baik, dengan penuh hikmah dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Upaya yang dilakukan bisa dengan aksi nyata, atau dengan lisan, atau dengan cukup mendoakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dianjurkan untuk berbuat baik dan menyeru kepada kebaikan. Hal ini bisa menjadi sarana kita untuk menolong orang lain agar tetap dalam kebaikan. Pada suatu hari Rasulullah SAW
ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapuskan kesusahan orang lain, ataupun membayarkan hutang orang yang tidak bisa membayarnya, atau memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong sesama muslim yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada orang beriktikaf di masjidku selama sebulan. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Sungguh konsep tolong menolong yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, akan mampu meredam dan membendung kehidupan atau ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan membangun konsep tolong-menolong ini akan membentuk hubungan yang solid dan berkesinambungan. Demikianlah akhlak yang mulia yang semestinya menjadi warna keseharian orang beriman dalam membangun hubungan kerjasama dan kebersamaan dengan siapapun. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sempurna iman seorang hamba hingga ia mencintai saudaranya yang sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup majlis kita pada kali ini dengan membaca doa. Ala hadhihi niyyah likulli yadin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.